semuanya, balik lagi di podcast dengan gue Angelo Dan aku Timothy. dan selamat datang juga di podcast Podcast Demokrasi. Oke, lanjut. Di sini kita bakal ngobrolin sesuatu nih yang santai, tapi juga berbobot nih di dalamnya. Kali ini kita membahas sebuah buku yang ternyata buku ini ditulis sama presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, gimana Tom? Gimana Tim? Nah, banget nih. Indonesia kan itu kaya akan sumber daya alam tuh. Tapi mengapa sih masih banyak rakyat yang masih di dalam hidup dalam kemiskinan gitu loh. Nah, itu yang akan kita bahas di podcast ini. Nah, di sini jadi kita tuh akan nggak bahas sendirian nih, kita nggak berdua nih di sini. Kita di sini juga kedatangan beberapa teman kita nih. Boleh kenalin dong teman-teman? Oke, perkenalkan nama aku Armista Arsanjo Pradipta. Asalnya dari mana nih? Aku dari pakar hukum Universitas Gadjah Mada. Oke. Tepuk tangan dong guys. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Gimana Gigo Lengkong, saya berasal dari Manado. Oke, kayaknya asal ya. Iya, asal aja. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Mudarin, asal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Wah, sama nih, gue juga Kalimantan nih. Oke, boleh. Baik, saya Jackson dari aktivis sosial dari Papua. Wah, keren banget ini. Keren. Oke, keren banget kan teman-teman kita. Oke, kita akan lanjut. Jadi, kenapa sih harus dari membangun kesadaran nasional? Karena di bab 1 kan membahas tentang hal tersebut. Nah, boleh jawab mungkin Aksan apa gimana? Oke, jadi sebelum lanjut, biar aku kasih kalian fakta yang sangat memprihatinkan di negara ini. Jadi menurut buku ini, itu ada beberapa fakta yang bisa kita berikan. Itu yang pertama, bayangkan 1% Indonesia, 1% orang Indonesia itu menguasai sekitar 49% kekayaan negara. Wah, gede. Parah banget kan? Oh, dari Parah. 1% megang hampir separuh dari kekayaan di Indonesia. tahun berapa itu? Kalau kita Itu catatan per tahun 2015. 2015 ya. Selanjutnya 1% orang di Indonesia itu menguasai sekitar 72% tanah di Indonesia. Jadi tanah yang ada di Indonesia itu bisa dikatakan sebagian besar milik satu orang Indonesia ini. Itu kan kebanyakan banget kan. Iya sih. Terus selanjutnya 68 juta orang di Indonesia terancam jatuh miskin. Selanjutnya lagi ada 2 dari ruang kelas di Indonesia, ruang kelas sekolah ya, itu rusak. Hampir semua berarti ya. Terus ada kualitas pendidikan yang rendah dan ada sekitar 4.000 triliun utang luar negara. Wait. Wow. Nggak bisa dibayar 4.000 triliun ini sebanyak apa nggak tahu. Iya, kayak baru-baru aja nih. Nah. Yang aja. Kok bisa ya bisa sampai sengeri itu sih? Emang ini kok bisa sampai itu? Kenapa sih? Oh iya, jujur emang ngeri banget ini. 4.000 triliun itu kan uang Ya. besar banget. Bahkan dari penulis buku sendiri yaitu Pak Prabowo itu menyebutkan kalau dia berani menyebutkan kalau 70 tahun lebih negara kita itu merdeka, kita itu justru malah mengarah ke kegagalan bukan kesuksesan. Ini kan justru tugas yang sangat berat bagi kita mengingat 10 tahun lagi atau beberapa waktu depan lagi akan ada generasi Indonesia emas. Itu di 2045 kan? Iya, benar. Padahal fondasinya udah jelek ini kan, kita bisa sebut narasi Indonesia cemas bukan Indonesia emas. Benar. Oke. Mungkin sih terus gimana nih kelanjutannya kalau terjadi hal kayak gitu sih? Oke, yang perlu kita tekankan di bab pertama ini Pak Prabowo itu ingin menekankan kepada kita semua kalau kita itu sebenarnya kaya, kita itu punya sumber daya alam dan manusia yang sangat banyak. Tapi salahnya adalah di tata kelola kekayaan kita itu sendiri. Betul. Dan beliau juga mengasih PR ke kita untuk jika perekonomian kita itu tumbuh menjadi lebih dari 10% per tahun saja, itu kasarannya negara kita udah bisa jadi negara maju di beberapa tahun ke depan. Oke. Itu Pak. Gini, middle income trap ya. Kalau misalkan untuk orang awam kan dia nggak tahu tuh apa middle income trap kan. Kalau misalkan bisa dijelasin nggak sih atau apa kira-kira tuh dikasih tahu apa sih ini middle income trap gitu? Boleh banget Kak. Jadi middle income trap ini berasal dari
kondisi negara kita yang dimana kondisi negara kita itu berada di kalau Pak Prabowo itu nyebutinnya negara kita itu sedang jalan ke depan, kita itu nggak gerak kemana-mana. Middle income track itu apa? Itu adalah perangkap di mana negara itu jadi sebagian besar rakyatnya itu ada di papan menengah terus nggak naik gitu. Itu kan bahaya. Mengingat tadi aku udah nyebutin fakta kalau 68 juta penduduk di Indonesia itu terancam kemiskinan kan, sedangkan negara kita itu nggak mau bergerak untuk membereskannya. Nah padahal kalau misalnya kita lihat paling gampang aja SDA kita kan banyak ya, gaji kita kan juga gede gitu. Gitu ya. Terus apalagi yang ada masalah yang perlu kita benahi kan? Mungkin. Oke, di buku ini Pak Prabowo menekankan ada 2 masalah yang harus kita benarkan, yaitu pertama aliran kekayaan kita yang keluar negeri, dan lanjutannya dari situ memastikan kalau kekayaan kita itu nggak dikuasai oleh asing gitu. Ya kan jelek banget kan kekayaan kita tapi yang ngurus orang luar agak keterlaluan juga. Berarti kalau gitu gini, kalau misalkan kekayaan kita masuk ke luar negeri kita malah keluar kan, berarti kalau gitu kan kita nggak dapat nih. Justru yang harusnya kita dapat, bahkan kalau misalnya kita lihatnya dari saudara-saudara kita dari yang timur kan, mereka tuh sebenarnya itu sangat kaya, tapi mereka di situ malah ya dapat kekayaan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat dari bagaimana pandangan Pak Prabowo tentang kekayaan Indonesia yang mengangkat negeri ini mungkin ada yang bisa jawab itu, maksudnya itu kayak gimana gitu pandangannya gitu. Gimana mungkin Mas Wardelin mungkin bisa kasih tanggapan gitu. Prabowo menganggap hal ini sebagai penyakit terparah di perekonomian di Indonesia, yang dimana banyak terjadi kasus seperti korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu yang sering terjadi di negara kita ini. Sekitar 11.400 setara dengan anggaran kita ya. 7 kali anggaran Tujuh dari kali. kita ya. Gede banget ya itu. Ya. Gede. Tapi tidak segede enggak ya. Masih kecil sih korupsi Pertamina. Pertamina kan sekarang udah 1 kuadriliun ya. Baru dengar loh, padahal loh. Dari 2018 kan itu. Iya. Nah, soal ngomong-ngomong soal modal asing nih, ya. Nah, sekarang kita kan mau bahas soal demokrasi di Indonesia dikuasai oleh pemodal besar nih. Ini adalah isu yang sangat penting kan. Ya. Nah, menurut kalian ini gimana nih soal isu-isu kayak ini? Jackson. Betul sekali. Di sini dalam bukunya Pak Prabowo, beliau menekankan bahwa banyak sekali keputusan politik yang lebih menguntungkan kepentingan korporat itu daripada rakyat. Jadi ini menciptakan Ketidakadilan. Iya, ketidakadilan yang sangat besar dalam sistem demokrasi kita. Bisa kasih contoh nggak sih? Contoh konkret mungkin tentang hal ini? Ya, contohnya DPR. Ya, jadi boleh. Ya, contohnya DPR. Jadi banyak sekali DPR yang DPR kita ini yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sering sekali menciptakan konflik kepentingan, yaitu menciptakan tirani, jadi penyalahgunaan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka. Jadi mereka lebih cenderung melindungi kepentingan bisnis mereka sendiri daripada kesejahteraan rakyat atau kepentingan rakyat. Iya. Itu mungkin bisa jadi kayak Prapasan Asa juga belum di sana ya. Ini berdasar ke situ juga ya? Atau beda nih Maran? Mereka tidak berani mensiapkan itu karena mereka di balik itu. Jadi, nah kalau gitu gimana sih cara mengatasi masalah itu kayak gimana sih menurutmu? Tentunya ini harus ada harus ada transparansi dalam membuat itu keputusan itu. Jadi kita perlu memastikan bahwa semua donasi yang diterima oleh partai politik itu dicatat dan dipublikasikan melalui media-media yang besar gitu. Jadi dengan begitu masyarakat bisa mengawasi dan
menilai apakah partai atau DPR orang-orang yang ada di kursi di sana itu mereka benar-benar apakah mewakili kepentingan mereka. Memikirkan rakyat ya. Iya begitu. Tidak cuma ngambil uangnya aja. Iya benar. Tiba-tiba hilang, Iya. Ditagih kerjanya nggak ada. kabur Ya, aja. jadi ya selain itu penting juga kita meningkatkan partisipasi masyarakat kita ini dalam proses politik kedepannya. Ketika banyak yang terlibat, kita bisa mengurangi pengaruh-pengaruh oligarki dan yaitu dengan misalnya mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemilihan umum dan tidak hanya jadi penonton gitu. Jadi Ya. langsung check and balance sama rakyatnya langsung ya berarti ya. Ya, benar. Berarti tadi tentang pembahasannya ya kita bisa simpulkan bahwa itu tentang oligarki melawan demokrasi ya. Iya, benar. Mungkin kita bisa bahas gimana sih tentang distribusi kekayaan di Indonesia. Kenapa sih bisa jadi masalah yang cukup besar? Ada yang mau menjawab kah? Mas Kay mungkin bisa Oh, untuk ini ya. masalah distribusi kekayaan di Indonesia. Karena kalau kita lihat kan nggak yang tadi dibilang kan kalau yang kaya tuh kaya banget, yang miskin tuh Miskin banget. Jomplang. ya. Ketimpangan sosial gitu. Nah, masalah ini agak krusial ya, atau mungkin dibilang sangat krusial. Iya, benar. Itu. Karena timpangan yang ada menciptakan ketidakadilan sosial. Ya. Oke. Nah, yang mana seperti yang disebutkan di buku, 1% orang itu di Indonesia menguasai 49% kekayaan negara. Udah disebutkan kan. Gak merata banget ya berarti ya. Ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak merata dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Jadi tidak semua orang kaya juga. Kalau misalnya kesenjangannya sampai kayak gitu nih, ketimpangannya kayak gitu, dampaknya yang bakal muncul dari tiap masyarakat tuh apa sih? Kalau kayak gitu. Cara ini jawab. Iya. Boleh. Banget dong. Aman. Tenang ya. Soalnya kebanyakan, semua kebanyakan. Iya. Jadi dampaknya tuh sangat besar seperti yang tadi bilang kan, sangat krusial gitu kan. Nah, jadi ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, ya kan, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja menjadi terbatas gitu. Bagi banyak orang yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Lapangan Iya, dikit ya. jadi sedikit. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit. Yang ulang-ulang Iya, aja terus gitu ya. susah diputus. Iya, susah diputus. Mantap aja dengerin. Iya, Mahasiswa Tadi ya, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap Tetap miskin. miskin. Oke, mungkin aku mau tanya deh sama Ernesto. Jadi untuk ini apa yang bisa kita lakukan sih untuk memperbaiki distribusi kekayaan ini? Oke, menurutku yang harus kita lakukan pertama itu adalah dari pajak. Pajak. Karena kita sering dengar orang-orang atas, orang kaya di atas sana, yang harusnya dia bayar pajaknya gede tapi malah dikunci, malah digelapin pajaknya. Itu kan parah banget, itu nggak bener banget itu kan. Jadi itu buat apa pajak? Itu supaya untuk membuat kerakyatan kita itu menjadi lebih progresif, supaya nggak kita keluar dari lingkaran setan tadi, miskin terus, kaya tambah kaya, Siklus yang tidak terputus itu kita guys. putuskan itu. Susah. Itu menurutku. Kalau ngomong soal pajak jadi ingat Rubicon itu. Jangan mungkin lah. Oke. Untuk kayaknya pajaknya kita sampai sini aja dulu ya. Karena untuk kalau misalkan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau coba kita bicara soal lebih dalam lagi terkait soal apa dari buku Pak Andros di Pak Prabowo ini, mungkin bisa lanjut lagi di next video ya. Jadi untuk sekarang ini terima kasih buat Mas Arnesto, Sama-sama. Mas Kay, Mas Edwin sama Mas Iksan. Ini kita dari podcast Posi, Iya. podcast demokrasi. Terima kasih. Terima kasih.